Majelis Hakim mempertanyakan alasan keikutsertaan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dalam rombongan saat pergi dari Magelang menuju Jakarta. Karena tugas utama Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sehari-hari adalah membantu mengurus keperluan anak-anak Putri Sambo di Magelang. Saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul ya, Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin Ricky dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang mulia, saya tidak memerintahkan baik Ricky maupun Kuat. Baik, saudara tidak memerintahkan. Oke, selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian Bayangkari. Bayangkari, kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Tapi Joshua bukan, saya tidak mengatakan sebagai ajudan, tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap. Kalau Joshua itu memang membantu saya, terutama sebagai driver baik kegiatan di luar maupun kegiatan Bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor Bayangkari. Nah, makanya kan artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah bendahara umum Bayangkari Pusat. Betul. Nah, ditahu Bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa bukan Joshua malah Richard Eliezer yang satu mobil dengan saudara? Dari keterangannya Kuat Ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang nggak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan Ibu Putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi itu mereka sudah pandai dengan sendirinya, karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali, tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu, tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk Kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu iya, kan saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Joshua. Nggak apa-apa, artinya itu udah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Iya, yang mulia. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpangi? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Oke, saudara lanjut ke sampai tibalah sempat singgah ke rest area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di rest area saya tidak tahu karena saya tertidur. Tertidur, oke. Selanjutnya tibalah saudara di Saguling dan saudara sebelum naik ke lantai 3 adalah saudara sempat PCR dulu. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan Kuat Ma'ruf. Iya, yang mulia. Kuat Ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara, begitu ya? Saya tidak tahu Kuat Ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai 2 naik lift.
Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai 3 dulu ya? Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu, terus saya PCR, terus saya naik diantarkan Kuat ke lantai 3, terus baru saya ke lantai 2. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai 2 menemui Iya, betul. suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar, dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu. Kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Tidak. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai 3 dulu. Naik dulu, kemudian Naik ke lantai 3, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai 3. saat sudah duduk di lantai 3 di ruang keluarga ya. Iya, ruang keluarga. Saudara ruang bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal 7 secara detail. Saudara bercerita, ketika kami membaca hasil lab forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, saudara adalah termasuk orang yang kuat. Tetapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lab forensiknya, psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Iya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik napas panjang kayak gitu, terus dia kepalkan tangannya dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian lalu tidak lama dia mengambil hati memanggil Dek Ricky. Kemudian Ricky naik ke atas. Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Ya. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Ricky? Tidak tahu karena saya Tidak di dalam tahu. kamar. Kemudian Ricky turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Baik. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu hingga akhirnya suami saudara memanggil Ricky dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya. Oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambo, pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai seorang anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu, karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Ricky, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saudara ke rumah sakit? Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama, yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa
dia mengatakan itu kesalahan saya.